Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya. Emosi sebenarnya sangatlah normal. Artinya begini, setiap orang bisa saja emosi, bahkan setiap orang rasanya pernah saja emosi. Namun tanpa disadari, emosi dapat juga dikendalikan oleh iblis. Jadi di situ hati-hati. Makanya Alkitab bilang, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan sampai kegelapan menguasai. Emosi itu normal, tetapi emosi perlu kita kendalikan. Emosi yang sudah mengendalikan kita, ini berbahaya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu ciri-ciri emosi yang dikendalikan oleh iblis? Yang pertama saya pelajari, emosi yang dikendalikan oleh iblis adalah emosi di mana pikiran seseorang menjadi gelap, cenderung udah nggak tenang, pokoknya cenderung udah menghalalkan segala cara, masa bodoh. Ini dia, ketika udah nggak bisa dikontrol. Nah, ini dia, pikiran udah gelap, udah dikendalikan dengan awas, udah meletup-letup, nafas gue udah nggak bisa teratur. Nah, ini emosi yang sudah dikendalikan oleh iblis. Ini kalau kita nggak cepat stop, ini kalau kita nggak cepat tolak dalam nama Yesus, ini kalau kita nggak cepat lawan dalam nama Yesus, maka apa yang terjadi? Ini akan membelenggu kita dan akan menuntun kita pada tindakan-tindakan yang berbahaya. Yang kedua, emosi yang sudah dikendalikan oleh iblis, kita dapat lihat cirinya apa? Jiwa kita mulai merancangkan yang jahat biar mampus tuh orang. Ya kan? Awas dia, pokoknya saya balas dia, awas. Ya kan? Beda sama Daud, bagaimana dia dirancangkan yang jahat oleh Saul, tetapi ketika dia ada kesempatan untuk membalas, dia bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Jadi jiwanya tetap memberkati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa saja kita emosi karena diperlakukan curang, diperlakukan dengan cara yang tidak wajar, tetapi tetap belajar jiwa kita memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi jelas emosi yang sudah dikendalikan oleh iblis, yang pertama membuat pikiran seorang jadi gelap, cenderung tidak tenang, cenderung nggak bisa kontrol begitu. Lalu yang kedua, jiwa kita mulai merancangkan yang jahat. Yang ketiga, mulut kita mulai juga tidak terkontrol. Kata-kata kita mulai mengutuk, ya kan? Kata-kata kita mulai menyumpahi, kata-kata kita mulai menyakiti. Ya, ini udah mulai dikendalikan oleh iblis. Ini udah mulai berbahaya, saudara-saudara, karena pikiran udah gelap, jiwa kita mulai merancangkan yang jahat, otomatis kata-kata kita mulai tidak terkontrol, karena Alkitab kan sudah bilang, apa yang dari dalam akan timbul di mulut kita, ya kan? Dan yang keempat, akhirnya sikap dan perbuatan kita mulai jahat. Kita mulai tempeleng orang itu, ya kan? Kita mulai bentak maki-maki. Ini dia. Jadi sikap perbuatan kita mulai jahat. Nah, padahal Alkitab sudah berkata, jangan biarkan hawa nafsu itu menguasai hidup kamu. Kenapa? Karena kalau kita udah mulai dikendalikan, maka dalam waktu yang sangat singkat setan dapat kendalikan hidup kita dan menghancurkan hidup kita. Tidak sedikit orang yang akhirnya dia bunuh istrinya sendiri, akhirnya dia bunuh anaknya sendiri, hanya karena apa? Karena dikendalikan. Lihat Kain dengan Habel, ketika emosi memuncak, dia tidak kendalikan. Apa yang terjadi? Roh jahat masuk dan dia bunuh adiknya sendiri. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ketika kita udah mulai begitu emosi, masuk kamar, doa, tolak dalam nama Yesus, sehingga kita dapat mengendalikan amarah kita. Bukan amarahnya yang salah, tetapi amarah yang tidak terkendalikan adalah amarah yang dikendalikan oleh setan dan akhirnya menghancurkan hidup kita. Orang percaya boleh marah, tetapi tetap jadi berkat. Orang percaya boleh marah, tetapi untuk kebaikan. Orang percaya boleh marah, tapi jangan sampai dikendalikan oleh kegelapan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh
penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang jangan mengatai, jangan mengutuk, jangan menyumpahi. Ya, ini dia yang kita mau belajar dalam program kita ini, dalam pembahasan tentang jangan mengatai atau mengutuk atau menyumpahi, yang kita mau sama-sama belajar ya, Kejadian pasal 31, Kejadian pasal 31 ayat yang ke-22, Kejadian 31 ayat 22, terus akan kita pelajari sampai ayatnya yang ke-42. Kejadian 31 ayat 22 sampai 42, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Laban mengejar Yakub. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya lah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam satu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Wah, luar biasa. Jangan menyumpahi, jangan mengutuki. Ayat 25. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang kau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan Laban untuk tidak mengatai atau mengutuk Yakub. Pertanyaannya, oh bukankah ini pelajaran yang indah untuk kita juga belajar? Kalau Laban seorang yang belum percaya Tuhan saja diajar Tuhan untuk jangan mengatai dan mengutuk serta bersumpah, mengapa kita orang percaya tidak belajar dari situ? Lalu pertanyaan kita, mengapa Tuhan bilang sama Laban jangan mengatai, jangan mengutuk, jangan bersumpah? Yang pertama saya pelajari, karena orang yang suka mengutuk, orang yang suka mengatai, orang yang suka bersumpah, Allah orangnya akan dikutuk. Alkitab bilang apa yang kamu tabur itu akan kau tuai. Karena itu Alkitab berkata, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Artinya apa? Kita harus memberkati, karena dengan kita memberkati kita diberkati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang boleh menyakiti kita tapi jangan mengutuk. Orang yang suka mengutuk adalah orang yang belum bertobat sungguh-sungguh. Orang yang suka mengutuk adalah orang yang perlu kita ragukan pertobatannya. Kenapa? Karena itu berarti hatinya masih busuk, hatinya berarti masih jahat.
jahat. Karena kalau hati kita bersih, maka di mulut kita yang ada tetap berkat dan bukan kutuk. Haleluya. Jadi ingat, orang yang mengatai atau mengutuk atau menyumpahi adalah orang yang juga akan dikutuk. Dan yang kedua, orang yang mengatai, orang yang mengutuk, orang yang menyumpahi adalah orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Karena Alkitab sudah berkata, jangan kamu mengutuk. Alkitab berkata, berkati, berkati, berkati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidakkah kita belajar dari Yusuf bahwa kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah akan mereka-rekakannya untuk kebaikan buat kita. Bukankah kita ingat Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi yang pertama, ingat bahwa orang yang mengutuk akan dikutuk. Yang kedua, orang yang mengutuk adalah orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, orang yang mengutuk akan tidak tenang dalam hidupnya. Orang kalau suka nyumpahin orang, suka ngutuk orang, suka mengata-ngatai orang, hidupnya juga gak akan tenang. Kenapa? Karena istilah orang dunia bilang dia akan makan sumpah, dia akan makan kutuk. Kenapa? Karena dia mengutuki orang. Jadi jiwanya sendiri tidak tenang. Tapi sebaliknya, orang-orang yang suka memberkati dimanapun dia ada, ketenangan, damai selalu menguasai hatinya. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari, orang yang mengatai, orang yang mengutuk, orang yang menyumpahi akan dikendalikan dan dikuasai oleh hawa nafsu setan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, jangan mengutuk, jangan menyumpahi, jangan mengatai, berkatilah. Kalaupun orang rancangan yang jahat buat kita, kita tahu Allah kita akan mengubahkan segala kutuk untuk menjadi berkat buat hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa terus setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Kenapa? Percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus. Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa Tuhan boleh menjamah, menyertai, bahkan menyembuhkan. Kalau selama ini kami dikutuki orang, sehingga Tuhan merubah kutuk menjadi berkat, bahkan robah kami sehingga kami tidak pernah mengutuki, menyumpahi, mengatai siapapun, tapi kami memberkati. Karena untuk itulah kami dipanggil. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami imani kesembuhan, kami imani berkat, kami imani pemulihan, dan kami imani hari depan yang penuh pengharapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya.